Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekretariat lokal Mamuju Tengah Orari Mamuju Tengah bersama ketua didampingi sekretaris Orari lokal Mamuju Tengah Yankee Foxtrot 8 Alpha Kilo Quebec, Yankee Golf 8 Alpha 5 Whiskey, dan alhamdulillah sudah bergabung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Basnas bersama anggota juga bergabung di sore hari ini, tepatnya di Sekretariat Orari Lokal Mamuju Tengah dalam rangka kegiatan agenda Orari Lokal Mamuju Tengah, penyampaian beberapa informasi sekaligus agenda-agenda kegiatan, kemudian dirangkaikan dengan kultum 7-10 menit. Mudah-mudahan waktu kita bisa tepat waktu dan sekaligus saya mengambil alih kegiatan ini untuk memandu, dan saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh rekan-rekan amatir radio yang ada di Mamuju Tengah maupun yang ada di Mamuju serta di Pasangkayu yang mendengarkan, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan untuk hadir bersama-sama melalui frekuensi 450.0. Sekretariat Orari Lokal Mamuju Tengah akan mengadakan kegiatan penyampaian beberapa informasi yang temanya pada sore hari ini yang kita launching pada sore hari ini adalah kolaborasi untuk negeri. Jadi semua elemen, semua sektor insya Allah akan memberikan peran. Kita akan berkolaborasi, bersinergi dengan Orari Lokal Mamuju Tengah dalam rangka menciptakan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita khususnya di lokal Mamuju Tengah. Untuk itu saya atas nama Ketua Orlok bersama seluruh jajaran menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Tadi laporan dari Net Control Pak D. Karosa menyampaikan bahwa ada 25 stasiun yang bergabung termasuk yang dari Mamuju dan Mamuju Utara atau Pasangkayu. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua sehat walafiat dan bisa senantiasa diberikan nikmat, kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini kami Orari Lokal Mamuju Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini kita sudah agendakan dan insya Allah akan berlanjut pada setiap malam Jumat atau Kamis sore selama bulan suci Ramadan, dan nanti juga akan kita mengadakan checking net Ramadan. Nah, di samping mengetahui keberadaan dan eksistensi teman-teman Orari Lokal Mamuju Tengah, juga akan menyampaikan beberapa informasi-informasi penting terkait dengan isu-isu strategis kita di Mamuju Tengah. Misalnya terkait dengan distribusi barang kebutuhan pokok, kemudian surat-surat edaran Bupati mengantisipasi Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain sebagainya yang akan kita lakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kita berharap bahwa informasi-informasi penting ini itu bisa direview, bisa disampaikan oleh teman-teman seluruh stasiun yang ada di lokal Mamuju Tengah kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang lain, supaya informasi pembangunan sosial, keagamaan yang kita sudah kolaborasi dengan berbagai sektor dan instansi ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan rencana dan agenda kita ini bisa berjalan dan tidak mengalami hambatan atau tidak mengalami traffic dalam bahasa frekuensi. Oke, baik saudara-saudara, teman-teman sekalian, para rekan-rekan amatir radio maupun calon amatir radio lokal Mamuju Tengah maupun Mamuju serta Pasangkayu yang sempat on air, sempat mendengarkan pancaran kami, saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, anggota dan seluruh masyarakat yang kita cintai. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa sekarang ini kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah yang insya Allah nanti akan memberikan kultum 7 menit. Kemudian ada Pak Ketua Basnas, sengaja saya hadirkan Ketua Basnas, juga sudah mendirikan stasiun baru di Mamuju Tengah. Kita harapkan bahwa kolaborasi Orari ya terhadap Basnas ini, terhadap peningkatan jumlah
uh, musaki ataupun penyetor zakat dalam rangka Idul Fitri, zakat fitrah atau zakat yang lain, itu bisa mengalami peningkatan di Mamuju Tengah. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran Bupati terkait dengan penyaluran zakat di Mamuju Tengah melalui lembaga yang kita kenal sebagai sebuah lembaga yang senantiasa bermitra dan kita apresiasi. Basnas ini adalah lembaga yang punya kreativitas tinggi di Mamuju Tengah, punya inovasi, sehingga kita harus apresiasi dan kita dukung dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dan kita berharap bahwa seluruh rekan-rekan orari itu segera juga akan menyampaikan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh Basnas, semua imam masjid dan lain sebagainya, untuk secepatnya disalurkan sesuai dengan surat edaran Bupati. Juga kepada teman-teman ASN, saya juga menginstruksikan bahwa kita diperintahkan untuk segera melakukan penyetoran zakat fitrah melalui Basnas, melalui lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh Basnas, untuk dalam rangka mempercepat proses penyaluran kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan zakat yang kita akan sampaikan tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Itulah beberapa program kita yang kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga lain seperti Basnas, kemudian Kementerian Agama, kemudian dalam rangka memberikan kultum dan penyegaran serta siraman-siraman rohani terkait dengan silaturahim dan komunikasi intern antara anggota maupun sesama anggota yang ada di luar orari lokal Mamuju Tengah. Saya kira itu pembukaan saya pada kesempatan ini. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudah hadir di sini. Kita juga didampingi oleh Ketua Basnas bersama Wakil Ketua 2, dan saya didampingi oleh Sekretaris serta Ketua DPP orari lokal Mamuju Tengah. Jadi rekan-rekan sekalian, insya Allah 7 menit atau 10 menit ke depan kita akan menggunakan mendengarkan ceramah, kultum sekaligus siraman rohani yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pembuka acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kultum yang disampaikan ini bisa dicerna, diterima, dan sekaligus menjadi ladang pahala bagi kita semua. Mudah-mudahan bernilai ibadah dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang menunjukkan posisi kita pada pukul 5:35 waktu Indonesia Tengah bagian Topoyo ya. Khususnya di Sekretariat Lokal Mamuju Tengah. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan mungkin 10 menit saja kita sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan kultumnya. Saya berharap teman-teman bersabar dulu, tidak menggunakan frekuensi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi karena kegiatan kita tidak lama. Insyaallah menjelang buka puasa kita sudah berhenti dan kembali normal seperti sedia kalanya. Baik, saya melepas dulu PTT kurang lebih 1 menit, kemudian saya melanjutkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memberikan kultum pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Orari Lokal Mamuju Tengah. Saya hormati Bapak Sekretaris Orari Lokal Mamuju Tengah, segenap pengurus yang hadir hari ini, para pemirsa pada radio pada stasiun ya. Stasiun di wilayah Mamuju Tengah, Mamuju dan Pasangkayu. Mamuju dan Pasangkayu yang sama berbahagia, pribadi Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini. Ada Ketua DPP juga. Ketua DPP Orari lokal. Orari Lokal Mamuju Tengah. Mamuju Tengah.
Tengah, yang kau hormati Bapak Ketua Basnas bersama seluruh anggota yang hadir hari ini yang sama berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, kembali kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada sore hari ini pada kita sekalian, sehingga insyaallah puasa yang kelima kita lakukan hari ini, atau ada yang puasa ke-6 hari ini, insyaallah seluruh ibadah rangkaiannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Insyaallah kita umatnya hadir hari ini termasuk umat Rasulullah senantiasa mendapat syafaatnya di dunia ini insyaallah sampai di yaumil kiamah. Amin. Saya hadir ini antara kepala kantor dan pencinta orari. Ya. Walaupun pegang-pegang begini, saya nggak paham apakah dipegang terus atau dipegang sekedarnya atau kadang dilepas. Ya, karena ini penting, Pak. Saya ingat banyak teman saya berjodoh lewat orari. Ya. Lewat apa itu? Ya. Ya tengah malam suaranya indah sekali, Pak. Termasuk Om Ucil. Ya, termasuk. Saya kira itu luar biasa. Bapak Ibu saya muliakan, karena ini di momen Ramadan, ini kultum tentu mengarah kita kepada momentum Ramadan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 138 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa pada dasarnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpuasa adalah orang yang beriman. Maka jangan heran ketika ada orang yang tidak berpuasa, tidak melakukan salat tarawih karena mungkin tidak beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sana juga dijelaskan man qama Ramadan, bahwa siapa yang melaksanakan Ramadan dengan dasar iman dan menghadap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala dosanya yang telah lalu diampuninya. Ini saya kira luar biasa. Jadi intinya adalah Ramadan, tarawih adalah ukurannya adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita bertanya siapa sih orang yang beriman, maka mungkin ada orang mengatakan bahwa yang beriman adalah orang yang berilmu, bisa benar. Yang beriman adalah orang yang kaya, bisa benar. Yang beriman adalah para pejabat yang punya jabatan dan kedudukan. Pejabat yang beriman ukurannya gampang dilihat, termasuk ketua orari, Pak. Ketika menghargai seluruh sekecil apapun kreativitas dan akses atau prestasi yang dilakukan oleh bawahannya, maka itu dihargai, maka itu termasuk pejabat atau pimpinan yang mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mencontohkan ini penghargaan terhadap kreativitas atau prestasi bawahan. Saya kira kita kenal semua Rossi, atau mungkin kita pendukung pencinta Rossi, Pak. Ya. Bahkan ada yang sakit, ada teman saya itu sakit ketika Rossi nomor 1, nomor 2. Apalagi kalau jatuh. Rossi yang jatuh, dia yang sakit. Ya. Itu karena cintanya kepada Rossi. Rossi itu hanya berputar, ya. Saya pernah baca satu kali putaran itu 400 miliar. Satu kali putaran. Itu penghargaan terhadap prestasinya. Satu kali lomba itu kalau tidak salah kurang lebih 34 putaran atau 19 putaran. Jadi kira-kira kalau 34 atau 19 putaran dikali 400 juta itu sama dengan kalkulator. Artinya banyak sekali. Itu hanya sebuah prestasi.
Padahal kalau dilihat ya, Rossi itu apanya yang dilihat? Kalau tikungan, selengan ya, selengan bahasa Mandarnya, selengan ya. Tikungan atau kemiringan. Anak-anak kita lebih banyak yang miring. Bahkan karena miringnya jatuh ke got, mati Pak. Tidak ada yang menghargai. Ya, itu kalau kemiringan Pak. Ya, lebih banyak anak-anak kita miring Pak, kemiringan. Kalau hanya kecepatan, asik banyak juga anak-anak kita cepat. Bahkan mati karena kecepatannya. Tapi bukan karena itu ukurannya, bukan kemiringan, bukan kecepatan, tetapi dihargai adalah prestasi-prestasi. Nah, saya melihat ketua orari yang kita hormati, kita cintai adalah termasuk sosok pejabat yang menghargai bawahannya. Karena itu insya Allah termasuk orang-orang yang ukurannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orari ini adalah teman-teman yang senantiasa melakukan komunikasi informasi-informasi yang sifatnya informatif dan sifatnya edukatif. Nah, saya kira begitu Pak. Nah, sehingga teman-teman ini yang di orari ini pasti memiliki, di zaman teknologi ini pasti menguasai teknologi. Dan hari ini ketika kita ketinggalan teknologi, maka saya kira selesai semuanya. Kepada penyuluh kami selalu sampaikan, pada guru-guru kami sampaikan bahwa saudara-saudara ini, para penyuluh, para pendidik, setinggi apapun, sejauh manapun berkembangnya teknologi, maka teknologi tidak bisa menggantikan posisi bapak-bapak sebagai penyuluh, bapak-bapak sebagai guru. Tetapi ketika saudaraku ketinggalan teknologi, pada hakikatnya saudara-saudara ini sudah ditinggalkan oleh profesi masing-masing. Oleh karena itu, menguasai teknologi ini penting, termasuk anggota orari. Kalau masih ada waktu, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ini pengalaman saya membina pondok pesantren lama. Sudah membina pondok pesantren kurang lebih 6 tahun di Mamuju, kemudian ditambah di Polewali, ditambah lagi Mamuju Tengah, yang saya kira banyak pesantren di sini. Ada seorang kiai menyampaikan ilmunya kepada jamaah tabligh akbar. Yang dia bahas adalah tentang fikih. Setelah Pak Kiai memberikan pencerahan, maka tiba waktunya tanya jawab. Ketika tanya jawab dibuka oleh moderator, maka ada beberapa jamaah yang bertanya, Pak Kiai saya mau bertanya. Kan dijelaskan tadi Pak Kiai adalah tentang fikih, tentang hukum-hukum Islam. Maka bagaimana, pertanyaannya jamaah ini adalah apa hukumnya menggeluti dunia maya? Ya, termasuk IT, masuknya penanya ini IT, teknologi, dunia maya. Maka Pak Kiai ini menjawab, menggeluti dunia maya itu haram hukumnya. Maka pasti jamaah ini heran. Maka jamaah itu semakin heran dan bertanya, Pak Kiai, dunia maya itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Berarti kalau dunia maya itu bukan laki-laki, berarti kamu berhubungan dengan syaitan. Kira-kira kesimpulannya, kenapa Pak Kiai mengatakan haram? Kamu berhubungan dengan syaitan. Karena Pak Kiai mengatakan bahwa ternyata di otaknya Pak Kiai ini adalah luna maya. Jadi mau berhubungan dengan luna maya, apa luna maya? Makanya dia mengatakan haram. Saya kira ini contoh bahwa teknologi ini penting. Teknologi ini penting. Termasuk anggota orari, Pak. Ya, kalau hari ini tidak ada teknologi, bagaimana orang Mamuju bisa dengar? Bagaimana orang Pasangkayu bisa dengar? Bagaimana teman-teman di luar ini bisa dengar? Itu karena teknologi. Makanya teknologi ini saya kira penting sekali. Selanjutnya saya mau sampaikan bahwa di Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quran. Ya, syahr Ramadan dari unzila fihil Quran. Bahwa di Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka di Ramadan ini senantiasa kita berupaya
selain daripada sholat, selain daripada puasa, juga ditambah amalan-amalan yang lain, yaitu membaca Al-Quran. Kalau tak bisa 1 lembar 1 hari, setengah lembar. Kalau tidak bisa setengah lembar, 1/2 lembar. Kalau tidak bisa juga 1/2 lembar karena kesibukan, 1 baris. Kalau 1 baris juga tidak bisa, maka pasti Roma Irama mengatakan terlalu. Oleh karena itu, oleh karena itu di Ramadan ini tak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 1 menit lagi. Ya. Baca Al-Quran. Kalau 1 juz 1 hari, maka insya Allah 1 bulan tamat Al-Quran. Kalau 2 juz 1 hari, insya Allah 1 bulan tamat 2 kali. Kalau 3 juz 1 hari, maka insya Allah tamat 3 kali dalam sebulan. Rumusnya adalah untuk memudahkan, karena kita tidak bisa duduk lama, semakin membaca Al-Quran semakin ngantuk kita, maka bisa diatur. 1 hari 1 juz, maka 1 kali sholat kita baca 2 lembar, 2 kali 5 sama dengan 10 lembar. 1 juz kurang lebih 9 sampai 10 lembar. Saya kira demikian kultum yang lebih dari 3 menit menjadi kuliah 10 menit. Atas nama pemirsa, Pak Ketua, Pak Sekretaris dan seluruh anggota, saya ucapkan terima kasih. Sekian, mudah-mudahan di Ramadan ini, momentum Ramadan ini, insyaallah kita disehatkan sampai di Ramadan yang akan datang 1444 Hijriah. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman, masih stay di frekuensi 450.0. Kembali saya Yankee Foxtrot 8 Alpha Kilo Quebec bersama Yankee Echo 8 Echo Yankee, kemudian Yankee Golf Alpha 5 Whiskey bersama dengan Pak Kemenyak, kemudian Pak Basnas menyampaikan terima kasih sudah menyampaikan kultum pada sore hari ini. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan ini insya Allah kita akan lanjutkan. Untuk merespon itu, ada beberapa hal yang saya garis bawahi tadi, bahwa momentum Ramadan ini adalah menciptakan la'allakum tattaqun, kemudian memperbanyak membaca tadarus Al-Quran, dan itu yang bisa kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan sholat. Saya kira itu beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dalam kultum kali ini, dan saya ingin, masih ada waktu 10 menit ya, 10 menit. Saya ingin mendengarkan respon dari teman-teman amatir radio, khususnya di lokal Mamuju Tengah maupun di luar. Ada 2 mungkin yang bisa memberikan pertanyaan ataukah memberikan saran terkait dengan kegiatan kita dengan menyebutkan call sign terlebih dahulu. Jadi saya hanya mempersilahkan 2. Siapa punya perangkat yang lebih jelas masuk ke Sekretariat Orali Lokal Mamuju Tengah, mohon maaf itu yang saya terima, dengan menyebutkan call sign ya, bukan call sign. Silakan kita manfaatkan momentum ini. 2 pertanyaan untuk Pak Kemenak yang membawakan kultum pada sore hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menyebutkan call sign jika ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Oke, terloksit Alpha Postro Sulu. Yang lain, satu lagi. Hotel Kilo 5, Pak Kama. Terima kasih Pak Kama, masih stay di 450.5. Oke, jadi 2 saja untuk sementara karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Yankee Golf 8 Alpha Postro Sulu yang ada di Karosa yang memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Yankee Postro Alpha Kilo Quebec, Pak Kemenang, Basnas dan beberapa pejabat yang ada di sekretaris dan disebutkan satu persatu. Izinkan saya Yankee Golf 8 Alpha Postro Sulu pada sesi Karosa sebanyak 3 operator. Ingin mempersilakannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Hotel Kilo 5 ya? Mamuju Tengah. Hotel Kilo. Hotel. Disebut namanya Pak Kemenang. Mungkin harus teman-teman ini juga ketahui apa namanya kalau kepala kantor kemenang kita ini. Ya juga mungkin teman-teman dari lokal kata KIP tahu. Saya ingin memperkenalkan saya Pak Kemenang. Mohon izin bertanya. Ukuran ketat
ukuran ketakwaan. Orang yang dipanggil berpuasa itu juga sebenarnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi saya ini yang ingin bertegas ketakwaan yang seperti apa yang dimaksud. Tadi saya kurang mendengar mungkin penjelasan. Oke. Mohon izin itu saja Pak Ketua. Jadi diperjelas juga namanya Pak Kemenang kita luar biasa beliau saya apresiasi dari kami ada tanda-tandanya juga ya dia sudah hitam. Mohon izin Pak Ketua, saya sekali lagi saya sampaikan ukuran ketakwaan yang dimaksud tadi itu seperti apa ukurannya, ukuran yang ketakwaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Golf 8 Alpha Postal Sulu. Kembali Yankee Foxtrot Alpha Kilo Quebec. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan pada sore hari ini. Yang pertama ingin mengetahui nama Kepala Kantor Kementerian Agama kita ini. Jadi kantor kementerian kami memang masih agak baru sehingga mungkin namanya masih banyak yang belum mengenal. Insya Allah beliau akan memperkenalkan nanti statusnya, kemudian keluarga sampai kepada anak mungkin. Jangan sampai ada yang mengira masih bujang gitu. Kedua pertanyaannya bagaimana ukuran ketakwaan itu yang dimaksudkan. Itu saja 2 poin yang disampaikan oleh Alpha Postal Sulu. Kemudian langsung saja kedua yaitu Pak Kama ya. Yankee Foxtrot 8 Hotel Kilo 5 yang ada di Mamuju alhamdulillah bergabung dengan kita. Saya persilakan kepada Pak Kama untuk menyampaikan yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Lokal Mamuju Tengah yang Pos Roket Alpha Kilo Quebec. Terima kasih banyak dan Pak Agus Petani atas acaranya. Momen ini di bulan suci Ramadan, semoga kita semua bulan ini adalah bulan pengampunan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni. Amin. Ya. Hotel Kilo 5 ya. Disengaja mempunyai tidak Hotel Kilo 5 ya. karena ini adalah bulan puasa adalah bulan pengampunan segala dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan seperti itu Pak Ketua. Pak Ketua, saya mohon maaf sesuai ayat yang dibacakan tadi oleh Pak Ketua bahwa ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi syarat karena ya saya pribadi sendiri Pak Ketua mohon maaf belum terlalu baik dengan sholat saya. Jadi yang saya tanyakan saran saya bahwa bagaimana tentang teman-teman atau yang melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan sholat 5 waktu adalah tiang agama. Kemudian juga itu adalah yang pertama dipertanyakan nanti di akhir nanti setelah kita diperiksa. Jadi saya mohon penjelasan pencerahan kepada Pak Ustaz, Kepala Kantor Urusan Agama Mamuju Tengah, dan salam hormat untuk beliau. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diberikan umur yang barokah. Demikian mungkin sejarah itu Pak Ketua karena waktu sudah tidak lama untuk kita menjelang waktu buka puasa. Salam terhormat Pak Ketua, sehat selalu bersama dengan keluarga dan rekan-rekan yang sudah mendengarkan di frekuensi ini yang sangat luar biasa. Wacana ini, kegiatan ini Pak Ketua. Demikian Pak Ketua, Ibu Roket Alpha Kilo Quebec, Ibu Roket Hotel Kilo 5 dan baik. Yankee Foxtrot 8 Hotel Kilo 5 kembali Yankee Foxtrot 8 Alpha Kilo Quebec. Jadi terima kasih, apresiasi sudah bergabung dan pertanyaannya sangat bagus sekali ini, menarik sekali untuk kita kaji. Bagaimana teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak melaksanakan sholat. Ini akan kita kupas, nanti akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi bukan Kepala Kantor Urusan Agama ya, Pak Kama. Saya koreksi sedikit ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kama, pertanyaan yang bagus sekali. Begitu juga Pak D. Karsa, Alpha Postal Sulu. Ada 2 tadi, perkenalan, kemudian bagaimana itu la'allakum tattaqun. Oke, untuk itu saya langsung saja memberikan kesempatan sekitar kurang lebih 5 menit kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan beberapa rekan amatir radio. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Pak ya penanya pertama dan penanya kedua
Jadi nama saya itu yang diberikan orang tua saya Mulyadi. Namanya bapak saya Abdul Rashid. Sehingga nama saya menjadi Mulyadi Rashid. Permintaan Pak Ketua, berapa istrinya? Istri 1, Pak. Bukan baru 1, insya Allah 1. Anak 4. Alhamdulillah. 4 saja. Ya. Kemudian saya di Mamuju Tengah ini sendiri. Jadi saya ini Pak tidur sendiri tanpa kekasih. Ya, tidur sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri. Kalau ditanya ukuran ketakwaan itu kalau dibahas secara tuntas itu pasti 1 semesteran. Maka saya mau simpulkan hari ini orang takwa itu kalau yang pertama pikirannya, pikiran-pikiran yang dilahirkan adalah pikiran-pikiran positif. Tidak pernah memiliki prasangka-prasangka jelek kepada orang lain. Itu Pak. Yang kedua, orang bertakwa beriman itu tindak lanjutnya ada tindak lanjut yang menyenangkan, tidak memberikan kepada seseorang hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi pikirannya bagus, tindakannya bagus, dan yang termasuk orang yang beriman itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan. Saya kira simpulannya itu Pak, pikiran bagus, tingkah laku baik, ucapan tidak ada yang tersinggung. Saya kira itu ukuran orang-orang yang beriman, orang bertakwa. Iya. Betul sekali. Kemudian itu. Pak, yang kedua, ada orang tidak sholat, ada orang puasa tapi tak sholat ya. Ya, saya kira jelas sekali nih Pak. Rukun Islam itu ada 5 Pak. Ya, baca syahadat, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, kemudian naik haji jika sudah mendaftar di Kementerian Agama. Ya. Atau mampu. Ya. Maka 5 rukun Islam ini semuanya penting. Tetapi syahadat itu ada di sholat. Naik haji juga kita ke sana naik haji sholat. Ya, kita bayar zakat juga itu ada mengandung sholat. Maka tiang agama ini as-sholatu imaduddin, maka tiang agama kita adalah sholat. Jadi insya Allah kalau orang sudah berpuasa, insya Allah kalau sudah berpuasa, sudah sering mengeluarkan zakat, bahkan selalu berkeinginan naik umrah atau naik haji, maka insya Allah suatu saat dia akan melaksanakan sholat. Karena sholat ini di haji, kita ke haji karena kita mau sholat. Kita umrah ke sana untuk apa kita umrah? Kita mau sholat. Ya. Kita sholat ada syahadat di dalam. Maka tiang agama adalah sholat. Maka Pak guru-guru kita menyampaikan, insya Allah seluruh amalan-amalan yang kita lakukan ini akan terukur ketika sholat kita beres. Karena yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah adalah sholatnya kita sebagai tiang agama. Saya kira yang lain ini sebagai pondasi, sebagai dinding, sebagai atap, ini sebagai pelengkap ketika sholat kita beres. Insya Allah kalau sudah biasa puasa, sudah biasa prihatin kepada orang, memberi, maka suatu saat dia akan melaksanakan sholat dengan baik. Sehingga insya Allah menjadi mukmin yang beriman, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang muhsin dan orang-orang yang mukhlis, dan kita berharap semua menjadi mukhlis. Amin. Saya kira begitu Pak. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira 2 pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas. Saya simpulkan bahwa ketakwaan itu diukur dari positive thinkingnya, pikirannya, tindakannya, dan bicaranya. Nah, berkaitan dengan bicara ini, kita anggota orari yang kita andalkan adalah bicara kita. Maka mari kita perbaiki bicara kita positifkan pikiran kita. Insya Allah hubungan silaturahim kita sesama rekan akan menjadi bagus dan akan berberkah kehidupan kita di semua sektor. Amin. Kemudian saya kira sholat adalah tiang agama yang disimpulkan tadi, sehingga kita diwajibkan untuk melakukan sholat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup waktunya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada Basnas, kepada rekan-rekan, ada Ketua DPP, Sekretaris, kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, serta seluruh stasiun-stasiun yang sempat mendengarkan pada sore hari ini.
Terima kasih karena kegiatan kita ini insya Allah senantiasa akan dilimpahkan rahmat apabila kita melakukan pengajian, kemudian zikir, mengingatkan sesama itu adalah bagian dari rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa kegiatan ini kita akan masukkan ke dalam website dan YouTube Orari Lokal Mamuju Tengah. Jadi silakan dukungan, subscribe, like kepada YouTube kita, channel kita. Nanti sampaikan kepada keluarga, teman-teman, bahkan nanti ke grup-grup yang lain. Semakin banyak like, semakin banyak subscribe, maka semakin hidup kita punya channel, dan insya Allah kita akan gunakan untuk kepentingan pelayanan, kepentingan teman-teman yang ada di Mamuju Tengah. Saya kira terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kemenak, Pak Basnas, kepada seluruh rekan station yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan insya Allah akan kita kemas lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan tema-tema yang lain yang berdasarkan isu-isu strategis yang kita miliki di daerah kita yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi, saya Yankee Foxtrot 8 Alpha Kilo Quebec bersama Yankee Echo 8 Echo Yankee dan bersama Yankee Golf 8 Alpha 5 Whiskey bersama seluruh tamu undangan yang terhormat pada sore hari ini menyampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alpha Postal Suruh dikendalikan stasiun. Kami standby